1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 22 firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema menjaga kesaksian hidup di tengah penderitaan. Menjaga kesaksian hidup di tengah penderitaan. Bapak, Ibu, ini merupakan bukan perkara yang mudah, di mana Petrus berbicara di ayat 13 dan 14, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Bapak, Ibu, salah satu perkataan Petrus tentang penderitaan di sini adalah bahwa dalam penderitaan orang percaya tidak boleh merasa takut atau gentar. Dan kita bisa melihat di dalam kesaksian perjanjian lama, bahkan dalam seluruh kitab suci, bagaimana orang-orang yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan. Saya ambil salah satu contoh di dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga ayat 16 dan 18. Ada 3 orang Ibrani yang sangat berani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, memberikan pertanggungjawaban kepada Nebukadnezar. Dikatakan tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ketiga orang ini berdiri tegar dan berani dalam menghadapi penderitaan tanpa rasa takut, walaupun menyadari bahwa itu ancamannya adalah kematian. Kalau kita juga melihat bagian yang lain di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus, bagaimana Dia menanggapi Yudas yang juga datang untuk mengkhianatinya. Dia tahu bahwa itu adalah ancaman yang besar. Dan Dia berkata, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, bukan lari dari persoalan, bukan lari dari penderitaan, tapi menghadapi penderitaan. Kita juga pasti menyadari bahwa keberanian dan
kurangnya rasa takut yang mereka miliki terhadap kemungkinan akan menghadapi kematian. Dan Petrus menasihati kita sebagai orang percaya dan juga orang-orang yang menderita di bawah kekaisaran Romawi, bahwa kita yang mengalami penderitaan, kita juga harus memiliki keberanian yang sama. Dia menantang kita untuk tidak takut ketika kita menderita secara tidak adil. Mengapa tidak? Mengapa orang percaya tidak boleh mempunyai rasa takut dalam menghadapi penderitaan? Mengapa orang percaya tidak boleh merasa takut ketika mengalami penderitaan yang tidak adil dari orang lain? Paling tidak ada beberapa alasan yang membuat kita tidak perlu takut. Yang pertama, karena orang percaya tidak perlu takut karena mereka diberkati oleh Tuhan. Dan dalam konteks ini, Petrus tentu merujuk pada semua berkat yang datang dari penderitaan yang setia sesuai kehendak Allah. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-9 sampai ayat 12. Ini merupakan cakupan hidup yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan doa, yang diberkati, yang dijawab oleh Tuhan dalam kemurahan. Dan ini sebenarnya ini juga memberikan kita dorongan untuk menghilangkan rasa takut. Hal yang kedua, alasan yang kedua, orang percaya tidak boleh takut. Mengapa? Karena semua ada dalam kendali Tuhan. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi tidak terjadi begitu saja tanpa sepengetahuan Tuhan. Petrus kemudian mengatakan lebih baik jika demikian milik Tuhan akan menderita karena berbuat baik daripada berbuat jahat. Ayat 17. Ia melihat penderitaan itu sebagai bagian dari kehendak Tuhan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya. Jika Allah telah memanggil kita untuk menjadi seperti anaknya, seperti Yesus Kristus, maka kita juga harus menantikan salib yang sudah siap untuk menghadang kehidupan kita. Dan juga berkat-berkat Allah yang datang setelah mengalami salib itu. Kita juga tidak takut karena memahami itu adalah bagian perpanjangan tangan Tuhan untuk menyaksikan di tengah-tengah dunia ini. Karena Dia adalah Allah yang mengizinkan kita untuk mengalami hal yang demikian. Maka sebenarnya kalau kita memahami bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, maka ini juga seharusnya menghilangkan rasa takut dalam diri kita. Mengapa? Karena segala sesuatunya ada di bawah kendali Tuhan. Baik itu mengalami damai sejahtera, sukacita, bahkan penderitaan, bahkan di bawah bayang-bayang maut sekalipun. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah berlalu atas hidup kita. Usaha kita mungkin terpuruk, tapi ingat, semua dalam kendali Tuhan. Pelayanan kita mungkin kacau balau. Apa yang sudah kita rencanakan di tahun ini mungkin seolah-olah tidak akan bisa berjalan semestinya. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengambil alih kendali. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Karena ini merupakan bagian dari kesaksian kita untuk orang-orang yang belum percaya. Kalau kita membandingkan di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28, apa yang dikatakan oleh Paulus? Hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Saudara, Paulus mengatakan bahwa kurangnya rasa takut dalam menjalani penderitaan adalah sebagai tanda, sebagai kesaksian kepada orang yang belum percaya. Ini memberitahu kepada mereka yang belum percaya bahwa iman kita itu nyata, itu asli, bukan dibuat-buat. Bukan supaya dilihat orang, tapi itu nampak, disaksikan oleh banyak orang. Ini menjadi kesaksian bagi mereka yang bahwa mereka akan dibinasakan. Dan juga menjadi kesaksian bagi mereka supaya mereka diselamatkan. Saudara,
Di dalam sepanjang sejarah, khusus dalam sejarah kekristenan, seorang sejarawan mengatakan bahwa orang-orang percaya yang mati demi iman mereka, mereka mati dengan baik. Seorang bapak gereja berkata, darah para martir adalah benih bagi gereja. Pengorbanan yang telah dilakukan itu tidaklah sia-sia. Itu merupakan benih gereja bertumbuh dan berkembang sampai hari ini. Dan ini juga memberikan kita keberanian di dalam menghadapi bahwa ini menjadi kesaksian bagi dunia. Kita tidak boleh takut ketika kita menderita demi kebenaran. Mengapa? Karena Tuhan menggunakan penderitaan itu tidak hanya untuk membantu kita bertumbuh, tetapi juga membantu orang lain datang kepada Kristus. Dan itu merupakan kesaksian yang hidup. Alasan yang keempat, mengapa kita tidak boleh takut dan gentar menghadapi penderitaan. Orang percaya tidak boleh takut ketika menderita, karena itu sebagai tanda yang pada akhirnya menjadi orang yang diselamatkan. Bagaimana penderitaan demi kebenaran merupakan tanda keselamatan kita di masa depan. Dalam Matius 5 ayat 10 Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus berkata bahwa penderitaan demi kebenaran adalah bukti bahwa kita benar-benar dilahirkan kembali. Jika seseorang tidak pernah menderita demi kebenaran, maka tidak mungkin akan mendapat bagian dari surga. Tidak akan mendapat bagian dari kebahagiaan yang Tuhan Yesus katakan. Menderita demi kebenaran itu merupakan tanda keselamatan kita. Saudara, siapa sih yang mau hidup menderita? Tentu tidak mau. Atau adakah yang mau? Bapak Ibu, mari kita renungkan bagian ini. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menderita. Mengalami penderitaan bukan karena kesalahan, tetapi karena sedang menjalankan hidup dalam kebenaran. Dan bagian yang kelima, alasan mengapa kita tidak perlu takut dalam menghadapi penderitaan, karena Allah akan menghibur dan melengkapi melalui penderitaan itu. Apa yang dikatakan oleh Paulus kalau kita membandingkan? Sebab sama seperti penderitaan Kristus yang melimpah ke dalam hidup kita, demikian pula melaluinya Kristus memberikan kita penghiburan yang melimpah. Di mana penderitaan Kristus melimpah, disitulah penghiburannya, disitulah anugerahnya cukup ketika kita mengalami berbagai persoalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini sebenarnya Paulus dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa kenyamanan yang diterima oleh Paulus itu memampukan dia untuk melayani orang lain lebih baik. Ya, supaya bisa apa? Menghibur orang lain dalam kesulitan. Kita bisa menguatkan orang lain. Kita bisa menghibur orang lain karena kita sudah mengalami bagian dari penderitaan itu. Allah yang sudah memberikan kita penghiburan. Allah juga yang menguatkan kita, maka kita bisa dimampukan oleh Tuhan menguatkan orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan keberanian yang luar biasa dalam melakukan kehendak Tuhan? Bahkan ketika kita menghadapi kemungkinan penderitaan, dalam segala situasi apa yang kita alami. Maka bagian besar yang kedua yang kita renungkan, bagaimana kita sebagai orang percaya terus menjaga kesaksian hidup. Maka dalam penderitaan, orang percaya harus tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan. Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa artinya? Kita mengkuduskan, artinya mengkhususkan. Salah satu cara kita merespon penderitaan adalah dengan menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Memprioritaskan Kristus. Memang ini merupakan hal yang unik. Mengapa? Karena kadangkala kita mengingkari, bahkan menyangkali akan Kristus ketika kita menderita.
Tapi dikatakan di sini, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Gambaran ini juga Paulus ungkapkan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu cara yang terbaik mengkhususkan, mengkuduskan. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Artinya seluruh totalitas hidup kita ini hanya di bawah otoritas kuasa Tuhan. Saudara, dalam bagian ini, pengorbanan yang hidup adalah korban, adalah kurban. Bahkan seringkali dalam pengorbanan hidup ini, kurban yang seringkali dipersembahkan keluar dari altar. Ketika suhu di mezbah Allah menjadi terlalu panas, ada kecenderungan orang percaya akan lari ke tempat yang lebih sejuk. Tapi kita melihat bagaimana Kristus memberikan contoh bagaimana mengkhususkan Allah sebagai Tuhan. Tepat sebelum penderitaan, apa yang dia lakukan? Dia memberikan kita teladan dengan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Dalam Lukas 22 ayat 42. Dia meminta Tuhan untuk menghilangkan penderitaan, keterpisahan dari kuasa Tuhan, dari murkanya jika itu memungkinkan. Namun dia menyatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang akan terjadi. Dia mengkhususkan Kristus, kuasa Tuhan dalam hidupnya. Kita juga seringkali perlu melakukan hal ini untuk menerima kesulitan apapun yang kita hadapi. Bisa teman sekamar yang menantang, kesulitan dengan keluarga, dengan gereja, dengan bos, pimpinan yang mungkin sulit, atau rekan kerja. Seringkali kita ingin berhenti, lari dari altar dalam mempersembahkan hidup kita. Namun kita harus berkata, jika ini kehendak Tuhan dalam hidup kita, agar kita menjadi dewasa, maka kita akan melakukannya. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Allah mengizinkan itu. Saudara, apakah kita mengkhususkan sebagai Tuhan dalam hidup kita? Ini adalah satu-satunya cara untuk melewati penderitaan yang tidak adil. Bagaimana kita mengkhususkan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita ketika berada di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan yang tidak adil. Terkadang kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan itu berarti berkomitmen kembali. Seperti dalam hal berdoa, dalam mempelajari firman Tuhan, dalam bersekutu dengan orang-orang percaya dalam kelompok kecil. Maka kita akan memahami bagaimana disiplin dari Tuhan mengajarkan kita untuk bertumbuh secara dewasa di dalam iman kepadanya. Dalam penderitaan, orang percaya harus siap mempertahankan pengharapan kepada Tuhan. Cara yang kedua adalah mempertahankan pengharapannya pada Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang. Saudara, di tengah penderitaan itulah hidup kita yang paling bersinar. Di tengah penderitaan itulah sebenarnya hidup kita paling bersinar. Seringkali di tengah persoalan itulah terdapat kesempatan untuk menyaksikan Injil Tuhan atau membagikan iman. Bapak Ibu, memang itu bukanlah perkara yang mudah. Mengapa? Ketika kita bisa menyaksikan iman kita dalam merespon penganiayaan, ketidakadilan, orang akan bertanya, mengapa merespon dengan cara seperti itu? Kenapa tidak marah? Kenapa tidak melawan? Mengapa bertahan melalui relasi hubungan yang demikian? Mengapa bertahan dalam pekerjaan yang demikian? Mengapa bertahan dalam pernikahan yang demikian? Mengapa bertahan dalam komunitas gereja yang demikian? Yang sulit seperti itu. Dan di sanalah kita punya kesempatan
untuk memberikan semangat, dorongan, kesaksian hidup bagi orang-orang yang kita temui, yang menanyakan itu kepada kita. Disitulah kesempatan kita untuk mendeklarasikan Kristus. Kita mungkin merasa tidak mampu melayani dalam pencobaan yang kita alami. Namun seringkali pada saat itulah Tuhan menggunakan kita untuk menunjukkan kemuliaannya yang paling besar. Saya mengutip tadi dalam kisah Daniel, ketika Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka akan dilemparkan ke dalam api karena mereka tidak sujud untuk menyembah apa yang menjadi berhala di kerajaan Babel. Tapi kita melihat bahwa justru kemuliaan Tuhan menyertai. Disitulah kesaksian, pernyataan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan sangat jelas berbicara kepada kita. Dan Petrus mengajarkan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa kita tidak hanya harus bersiap untuk menanggung penderitaan, tetapi bagaimana kita melakukannya itu adalah hal yang penting. Dalam ayat 15, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Kita harus berbicara dengan lemah lembut. Kelembutan bisa juga diterjemahkan dengan, kadang-kala diterjemahkan sebagai kerendahan hati. Artinya sebenarnya ini gambaran yang diadopsi dari pengertian kuda liar, dan itu dikendalikan. Amarah menguasai, emosi menguasai, ingin mengungkapkan amarah. Tetapi sekali lagi dikatakan, hendaklah berbicara dengan lemah lembut. Dan contoh ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia mengajak kita dan mengajarkan kepada kita bahwa dia adalah yang lemah lembut dan rendah hati. Dalam Matius 11 ayat 29, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin persoalan pergumulan yang kita hadapi membuat kita terlalu berat untuk berjalan, untuk bangkit. Tapi katakan, pikul aku yang kupasang, dan belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kup yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tidak ada satupun persoalan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini tanpa seizin Tuhan dan tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya Allah tahu sebatas mana kemampuan kita menanggungnya. Maka dia berkata, belajarlah daripada aku. Saudara, ketika kita mungkin mengecewakan Tuhan Yesus, dia tidak menyerang kita. Dia terkendali dan lembut dalam menanggapinya. Dia adalah teladan agung, contoh yang tidak bisa kita ingkari, karena kita percaya kepadanya. Ketika Yudas datang mengkhianatinya, dia tidak menyerang Yudas. Dia tidak marah, tapi dia bertanya, Yudas, apakah kamu mengkhianati anak manusia dengan ciuman? Dia menghadapi dengan lemah lembut. Ketika dia dituduh oleh orang-orang Farisi di dalam persidangan untuk mempersiapkan hukumannya, dia tidak berkata apa-apa. Dia punya kuasa, dia punya segala-galanya, tetapi dia bisa mengendalikan. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus bisa menghidupi cara yang sama. Kita juga harus berbicara dengan hormat. Kita harus menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Menghormati orang lain sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang adalah gambar Allah. Dalam situasi saat seperti ini, di situasi yang sedang kita hadapi, tentu ada begitu banyak persoalan-persoalan. Bagaimana orang membicarakan keburukan orang lain, kejelekan yang satu dengan yang lain.
Saudara, tapi harus membalasnya dengan rasa hormat. Di akhir-akhir beberapa minggu ini kita bisa melihat bagaimana orang lawan berdebat, lawan untuk berdialog di muka publik, memberikan contoh yang baik, sederhana tetapi itu memukul, sederhana tapi itu memberikan contoh, mengedukasi masyarakat bagaimana hidup sebagai orang yang memang harusnya demikian. Tidak membalas, tapi tetap menjaga amarah, menjaga emosi terkendali. Maka bagian yang lain Paulus mengajarkan bahwa hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dalam dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat kepada mereka pada kehendaknya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 23-24. Menanggapi penderitaan kita itu harus bersiap untuk memberikan pertanggungjawaban dan dengan lemah lembut dan penuh dengan rasa hormat. Saudara, bagian yang terakhir yang kita renungkan, bahwa dalam penderitaan orang percaya harus memelihara hati nurani yang bersih. Dalam penderitaan orang percaya harus rela menanggung sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Dalam penderitaan orang percaya harus mengingat Kristus menderita demi kebenaran. Orang percaya harus menanggapi setiap persoalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, biarlah firman Tuhan pagi ini membawa kita memahami bagaimana kita mengingat Kristus ketika menderita. Maka kita harus menghabiskan lebih banyak waktu dalam firman yang berbicara tentang Kristus. Kita juga harus meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan orang-orang percaya sebagai anggota persekutuan. Bahkan kita tidak boleh fokus pada pencobaan dan ketidakadilan yang bisa mencuri sukacita damai sejahtera dalam hidup kita. Kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk berdoa supaya bisa memperoleh anugerah dan belas kasihan yang dianugerahkan oleh Tuhan.